Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, Ibu, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kepada Ustaz yang kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia rahmat hidayah di mana kesempatan malam ini Allah berikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kita diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita digolongkan di dalam hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat dan mereka mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesaikan mengambil faedah dari surah Ad-Duha. Saya baca dulu, Bapak Ibu bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى.
ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di akhir surah Ad-Duha Allah memerintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun tentang nikmat dari Tuhanmu fahaddits, maka ceritakanlah, tampakkanlah dan nyatakanlah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu al-jura athara nikmati. Allah itu senang melihat bekas tampak dari nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika kita dapat nikmat, Bapak Ibu, boleh yang punya baju baru silahkan dipakai, yang punya sandal baru silahkan dipakai, yang punya sepeda baru silahkan dipakai, tapi tidak boleh sombong. Kita memakai baju baru, memakai sandal baru, memakai perhiasan yang baru, menampakkan ini adalah nikmat Allah. Inilah yang membedakan antara sombong dalam istilah kita Bapak Ibu, ya, pamer dengan menampakkan nikmat. Memang agak tipis Bapak Ibu, ya, sehingga perlu kita jaga niat kita, ya, niat kita. Satu sisi Allah memerintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu diceritakan boleh, ditampakkan silahkan. Jadi niatnya adalah apa? Menampakkan ini loh nikmat Allah. Bukan ini loh saya, bukan. Ya. Ini loh pakaian saya, bukan. Ini loh nikmat Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nikmat. Nah, ketika kita dapat nikmat, ya, anak-anak kita, anak yang baik, ya, atau kemudian kita dapat suatu anugerah, boleh kita ceritakan, tetap menjaga niat, ya, menjaga niat. Nah, sehingga ini adalah bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur terpenuhi, dikatakan orang yang bersyukur ketika terpenuhi 3 rukun. Disebutkan dalam sebuah kitab Tazkiyatun Nafs Bapak Ibu, wa syukrul abdi yaduru ala salasati arkan. Syukur itu, syukurnya seorang hamba harus terpenuhi dengan 3 rukun. Yang pertama al-i'tirafu bi ni'mati batinan, pengakuan nikmat tersebut secara hati kita. Nikmat itu datangnya dari Allah. Kita alhamdulillah Bapak Ibu dipun paringi sehat. Sehat yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberikan makanan, kita bisa makan. Siapa yang memberikan makanan? Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan dalam hati kita, nikmat yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ada orang yang terlalu sombong, terlalu takabur, ya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kaya karena saya rajin, misalkan saya rajin. Dia lupa dia hanya sebagai perantara. Dia hanya sebagai menempuh sebab saja, tapi sebenarnya yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, nikmat kita akui datangnya dari Allah. Wa tahaddatsu biha dhahiran, mengucapkan, menampakkan dengan zahir, boleh diceritakan, ya, boleh ditampakkan. Dan ini adalah bagian dari syukur kepada Allah. Boleh kita kemudian wujud syukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Hatinya mengakui, lisannya mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, jadi segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmat yang banyak, ya, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga, yang ini mungkin, ya,
banyak yang tidak menyadari al-isti'anatu biha ala ta'atillah. Nikmat tersebut hendaknya bisa membantu menolong kita untuk taat kepada Allah. Nah, sehingga apabila nikmat itu tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah atau bahkan jauh dari Allah, maka bukan dikatakan orang yang bersyukur. Ciri orang yang bersyukur mewujudkan nikmat tersebut dengan amal jawarih, dengan anggota badan kita untuk beribadah. Coba kita perhatikan, Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami Allah telah berikan nikmat yang banyak kepada engkau. Kemudian apa kata Allah? Perintah Allah, fasalli, maka salatlah. Sehingga salat ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu, tiga-tiganya harus terpenuhi. Hatinya, lisannya, dan anggota badan kita. Amal perbuatan kita mencerminkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, kemudian masalah bersyukur, ketika kita ingin ditambah nikmat kita, Bapak Ibu, maka bersyukurlah kepada Allah. Tambah bersyukur, tambah nikmat. Nikmat akan bertambah ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita kufur kepada Allah, ingkar, maka yang tadinya nikmat bisa menjadi nikmah, pakai qaf ya. Nikmah ain adalah kenikmatan, suatu yang menyenangkan. Lawannya adalah nikmah, musibah ya. Bisa menjadi apa? Musibah. Maka Bapak Ibu, ini menjadi koreksi bagi kita ya. Ini menjadi muhasabah bagi kita. Ketika kita ditimpa suatu musibah misalkan ya, maka itu karena perbuatan dosa kita. Asalnya kita itu diliputi oleh Allah dengan banyak nikmat, sampai Allah mengatakan wa itta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, nikmat Allah ini akan senantiasa terus ada pada kita selagi kita taat kepada Allah, iman kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita sudah kufur nikmat, kita menjadi orang yang ingkar, maka akan berubah yang tadinya nikmat menjadi musibah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah SWT berfirman, seumpama penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan barokah-barokah dari langit, dari bumi. Hujan turun, kemudian bumi menumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang bermanfaat, biji-bijian yang bermanfaat bisa kita makan ya. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu, jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan nikmat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami akan hukum mereka, akan ditimpakan musibah. Nah, sehingga Bapak Ibu, kuncinya agar nikmat itu senantiasa terus ada pada kita, maka adalah kita dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Nah, kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini juga dalil bahwasanya nikmat itu akan senantiasa ada pada seorang hamba, sehingga hamba itu yang berubah dirinya sendiri nikmat tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nikmat suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka berubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, sehingga ketika syukur itu terpenuhi dengan tiga rukun, sehingga tidak banyak orang yang bersyukur. Tidak banyak orang yang bersyukur. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Karena apa? Mensyukuri nikmat Allah tidak cukup hanya dengan mengucapkan dengan lisan.
Itu bagian dari syukur, tapi belum dikatakan orang yang bersyukur sampai dia terpenuhi 3 rukun tadi itu, hatinya, lisannya, dan amal perbuatannya. Sehingga Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur kepada Allah SWT. Nah, dan memang ada faktor eksternal Bapak Ibu. Faktor siapa? Setan, iblis. Karena mengetahui keagungan orang yang bersyukur akan ditambah nikmat, akan diberikan banyak anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala, maka iblis akan berusaha menggoda agar manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Apa kata iblis yang Allah ceritakan dalam firman-Nya? Tsumma la'atiyannahum min baina aydihim. Kemudian betul-betul aku akan datangi mereka min baina aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an samailihim, dan dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin, dan kau tidak akan dapati kebanyakan mereka ya Allah itu orang-orang yang bersyukur. Ternyata ini sudah menjadi apa? Ya, iblis, ya, sudah menjadi komplainnya iblis untuk menggoda manusia agar orang-orang itu tidak bersyukur. Wa la tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari manusia itu orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iblis sudah berjanji untuk menggoda manusia, ya, agar kita tidak termasuk orang yang bersyukur, bagaimana solusinya? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah SAW ajarkan? Doa, Bapak Ibu. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbuka fala tansa an taqula dubura kulli shalah. Wahai Mu'adz, aku mencintai engkau, jangan engkau lupakan untuk mengucapkan di akhir salatmu, maka itu berdoa, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, tolonglah aku, ala dzikrika, agar aku bisa mengingatmu, wa syukrika, dan bisa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadah kepada engkau. Karena Bapak Ibu, namanya orang itu bisa zikir, bisa beribadah, bisa bersyukur, itu karena semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Ibu berapa dengan ngaji, itu karena Allah berikan kemudahan, ya, memberikan pertolongan kepada kita Bapak Ibu, ya, sehingga mohon kepada Allah, ya. Ini pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan juga untuk umatnya. Fi dubirus sholat, di akhir sholat. Nah, para ulama berbeda pendapat. Maksud dari dubur kulli sholat, yaitu dubur artinya di akhir sholat. Ada yang mengatakan akhir sholat adalah sebelum salam, ya, sebelum salam. Dan ini banyak juga yang berpendapat. Maka waktu keadaan yang mustajab ketika sholat, setelah kita sujud Bapak Ibu, sujud adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Yang kedua adalah sebelum apa? Sebelum salam, ya, sebelum salam. Nah, ini kita bisa perbanyak doa kalau pas kita sholat sendirian, ya, karena kalau pas jamaah tentunya kita ikut dengan imam, ya. Jadi setelah kita baca Allahumma a'ini ala dzikrika, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka kita bisa berdoa dengan doa ini, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berapa lama dari Bapak Ibu? Ya, doa Bapak Ibu, ya. Ada juga Nabi mengajarkan agar kita bebas dari hutang,
Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrib. Itu juga di akhir sholat kita. Sebelum apa? Sebelum salam. Ya, sebelum salam doa. Ya. Nah, itu waktu yang mustajab. Ya, yang mustajab agar kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah yaitu setelah sholat, ya, setelah sholat berarti nanti setelah nawal, setelah zikir. Ya, walaupun kebanyakan ulama dan saya condong ketika sholat itu adalah waktu yang terbaik untuk berdoa. Sampai kalau tidak salah Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, kalau ada orang ketika pas sholat nggak berdoa, ketika selesai sholat baru berdoa, itu seperti orang ketika bertemu, ya, tidak meminta, tapi ketika sudah berpisah baru meminta. Itu contohnya seperti itu. Itu yang diibaratkan. Tapi ala kulli hal semuanya adalah boleh dan insya Allah semuanya boleh dipakai atau bisa dilaksanakan. Ya. Tapi kalau ada waktu sangat bagus kita berdoa sebelum sebelum salam, ya, sebelum salam. Itu adalah waktu yang baik, ya, seperti itu. Ya, mohon kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah, diberikan kemudahan untuk zikir. Nah, zikir yang pertama, zikir lisan kita Bapak Ibu, mengagungkan Allah, bacaan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu bagian dari zikirnya. Perbanyak istighfar, astagfirullah. Sing bener astagfir, boten astagfir. Ibu-ibu, bapak-bapak, boten astagfirullah ini apa? Astagfirullah, ya. Jadi boten astagfirullah. Nek astagfir itu tangan, ya kan? Astagfirullah. Perbanyak istighfar. Insya Allah Bapak Ibu, sedoyo kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya perbanyak lisan itu zikir, perbanyak zikir, istighfar. Ya, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alu likulli dhalikin makhrajan wa likulli hamil farajan. Allah akan jadikan setiap urusannya diberikan kemudahan dan jalan keluar. Ya, wa razaqahum min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi fadilah orang yang istighfar itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian zikir yang kedua adalah diantaranya maksudnya adalah sholat. Aqimi sholata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga monggo Bapak Ibu, salat kita perbaiki. Salat kita tingkatkan kekhusyuannya, ya. Sehingga jadikan sarana ketika salat itu adalah sarana kita betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita ingatkan Bapak Ibu. Karena apa? Kadang ini kalau kita nggak fokus Bapak Ibu, sholat kita itu sholatnya dohirnya saja, gitu loh, gitu. Namun awai, gitu loh. Nek artinya kadang seorang itu sholat, gitu. Bener badannya di masjid, gerakannya gerakan sholat. Nek artinya kadang yang jowo masjid, gitu Bapak Ibu. Iya, gitu. Ini perlu kita fokuskan lagi, tingkatkan kekhusyuan. Nah, nih ketika digoda oleh setan, ya ditepis, dihindari, fokus lagi dengan sholat kita. Ya, nih kita raih yang namanya apa? Derajat ihsan Bapak Ibu. Apa ihsan itu? Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ya, ketika Anda tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah Allah itu Maha mengawasi kita, ya, mengawasi kita semuanya. Ya, itu bagian dari zikir. Kemudian zikir yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an. Maka jadikan ketika kita baca Quran Bapak Ibu, itu kita sedang apa? Ya, sedang kita mengingat tentang sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, mengingat surga, mengingat neraka, mengingat tentang kematian. Itu bagus Bapak Ibu. Kalau kita pas baca Quran itu hadirkan hati kita Bapak Ibu, ya, hati kita. Nah,
kemudian di antara zikir juga adalah ketika kita bermajlis ilmu. Maka majlis ilmu juga dikatakan dengan majlis zikir, ya. Majlis untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kajian ilmu Bapak Ibu, kita ingat tentang Allah Subhanahu wa taala, ingat tentang akhirat, ingat tentang surga dan neraka, ingat tentang keagungan Allah. Ini adalah zikir Bapak Ibu. Nah, termasuk yang tidak kalah pentingnya ketika kita melihat menghadapi musibah, sebagian saudara kita menghadapi musibah, jadikan itu sebagai sarana kita ingat kepada Allah, terutama ketika ada orang meninggal dunia. Ketika kita takziah, ketika kita layan, jadikan itu sarana untuk mengingatkan kita bahwasanya suatu saat kita pun akan meninggal dunia. Mungkin apa nih Bapak Ibu? Iya, suatu saat kita akan meninggal dunia. Ternyata ini kemarin saudara kita Bapak Ridwan ya sudah mendahului kita Bapak Ibu ya. Ini suatu saat kita akan menyusul beliau ya, menyusul beliau. Mari kita Bapak Ibu mensyukuri nikmat umur panjang. Allah memberikan nikmat umur panjang bukan karena kita hebat Bapak Ibu, bukan karena kita kuat, bukan, karena Allah masih menghendaki kita selamat, masih menghendaki kita hidup Bapak Ibu ya. Kalau Allah menghendaki ya, mungkin bisa jadi malam nanti sudah enggak ada. Bapak Ibu pun sudah siap mau dari ini. Kita tawari siap mau dari kan pasti sudah siap. Tapi itulah kematian Bapak Ibu. Yang namanya kematian siap menjemput kapan saja dan siapa saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Nah, itulah. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, di surah Ad-Duha ini Bapak Ibu, agar kita mengingat tentang nikmat Allah. Ketika Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW, wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau Muhammad dalam keadaan bingung, kemudian Allah berikan petunjuk. Ini nasihat juga bagi kita Bapak Ibu. Kita kalau tidak dapat hidayah Bapak Ibu, terutama nikmat ilmu, nikmat Islam, kita itu termasuk orang yang sesat ya. Kita diberikan hidayah oleh Allah Bapak Ibu, diberikan kemudahan untuk beribadah, tetap diberikan nikmat iman dan Islam, apalagi dimudahkan untuk menuntut ilmu. Itu karena kemurahan dari Allah. Kalau kita tidak diberikan nikmat itu Bapak Ibu, apalagi nikmat Islam, kita pasti menjadi orang yang sesat ya, yang sesat. Dan itu anugerah Bapak Ibu yang perlu kita syukuri. Perbanyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau gelincirkan hati-hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang senantiasa membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Iman itu Bapak Ibu kadang naik, kadang turun. Hati itu berbolak-balik Bapak Ibu. Iman itu kadang naik, kalau panjenengan ibadah itu kadang sok ngomong, kadang sok ngomong, katanya. Kadang ngomong, kadang ngomong. Itulah manusia, naik dan turun Bapak Ibu. Ya, sehingga mohon kepada Allah agar kita tetap diberikan iman yang seperti itu. Nah, kemudian Allah ingatkan juga tentang wajadaka 'ailan fa'agna. Bukankah dia Allah telah mendapati engkau dalam keadaan kekurangan, kemudian Allah berikan kita kecukupan. Ini pun nasihat bagi kita Bapak Ibu. Dulu pulau dengan pedatan alam dunia ini Bapak Ibu, niku boten betul nopo-nopo. Kita tidak bawa apa-apa ya, tidak bawa
pakaian, tidak bawa sandal, tidak bawa apa-apa Bapak Ibu. Kemudian Allah sekarang berikan kita nikmat, ada yang punya mobil, punya motor, punya rumah, ya, punya tabungan, punya macam-macam Bapak Ibu. Itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Tapi ingat, kita ketika nanti meninggal dunia, semua itu tidak akan dibawa. Jangan tertipu dengan dunia, ya. Yang akan dibawa apa? Amal soleh. Harta yang banyak belum akan kita bawa sampai di kuburan, kecuali harta itu kita sedekahkan, ya. Makanya Bapak Ibu, angan-angan itu nyanyikan sampun situ Bapak Ibu. Niku udah kepengen urip malih, kepengen hidup lagi. Untuk apa? Sedekah, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ya Allah, seumpama Engkau tunda ajalku ya Allah sebentar saja, aku akan sedekah, ya. Sedekah, dan aku termasuk orang yang sedekah. Tapi namanya orang meninggal tidak ada ceritanya kemudian hidup lagi, ternyata hidup lagi tidak ada Bapak Ibu, ya. Apalagi dia malam Jumat kemudian balik kembali pulang, ternyata balik pulang. Kalau bisa pulang ya mending pulang terus saja, ya kan? Berarti pada orang pulang, ruhnya pulang, berarti selamat dari apa? Siksa kubur Bapak Ibu, ternyata penting di rumah, ternyata seperti itu. Jadi kalau ruh sudah meninggal, sudah terputus dengan jasad, maka ruh akan kembali ke alam Allah, alam ruh, ternyata yang baik akan di iliyin, yang buruk ada di sijjin, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sehingga dengan nikmat harta kecukupan ini jangan lupa kita berbagi kepada orang-orang miskin, kita sedekah, kita infak Bapak Ibu, ya. Ini dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah adalah mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, ya. Dan Allah banyak mengingatkan kita yang kadang kita sendiri lupa untuk mensyukuri. Contohnya apa? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Bukankah Allah telah berikan nikmat dua mata? Dengan mata ini kita bisa melihat, bisa membaca, bisa membedakan warna-warna Bapak Ibu, ya. Walisan dan lisan Bapak Ibu, wasafatain dan dua buah bibir. Dengan lisan kita bisa merasakan mana yang manis, mana yang asin, dan semacamnya Bapak Ibu, dua buah bibir. Dan ini kadang kita tidak bersyukur. Maka Allah sering memberikannya agar kita itu bersyukur kepada Allah, sering mengangkat kita agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan semakin membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, senantiasa memberikan kita kesehatan lahir dan batin, dijaga keimanan kita sampai nanti kita menghadap kepada Allah tetap dalam keadaan husnul khotimah, dan diberikan putra-putra anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, Allahumma amin. Banyak kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembahasan surat Al-Qur'an, dan kita semua bisa mengamalkannya, dan Allah SWT membalas kebaikan dari Ustaz Yanto yang telah menyampaikan isi surat Al-Qur'an tersebut. Dan mari kita ini bacaan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak kesalahan, yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.